Seorang pesulap yang dikenal sebagai pesulap merah terlibat pertikaian dengan ahli spiritual asal Blitar yakni Gus Samsudin. Pertikaian ini terjadi seusai pesulap merah membongkar trik Gus Samsudin untuk menyembuhkan pasien hanya kebohongan belaka. Menurut keterangan Marcel, Gus Samsudin sempat menghubungi via telepon untuk menjelaskan bahwasanya pengobatan trik itu dilakukan di masa lalu. Namun, menurut pesulap merah keterangan Gus Samsudin berbeda saat di depan media. Nggak ada. Karena sebelum dia ke Jakarta, pernah sempat teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu, pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari pagi saya teleponin orangnya, nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Tapi dia Bang, bisa kemarin medis itu medis kan, ya, bahwa ada ronsenan, ada ronsen. ronsen. Jadi ada orang di ronsen di badannya ada paku. Ya memang ada. Itu kejadian pernah memang di Indonesia. Orang di ronsen, dalamnya ada paku, ada benda-benda. Itu nama gangguan psikologisnya adalah PICA, PICA. Gangguan psikologis itu gangguan makan, di mana gangguan seseorang yang menikmati makanan bukan makanan. Jadi bisa baca, itu ada di Tasikmalaya satu, sama di Jember yang kedua. Nah kejadiannya itu memang ada yang dalamnya paku, ada juga yang dalamnya tuh benda-benda kecil, 40 benda kecil kalau nggak salah, atau 50 benda kecil gitu, tutup botol, uang, terus juga uang koin, itu ada di dalam badan memang. Dan itu gangguan psikologis namanya PICA, PICA. Dan jadi, itu gangguan tanpa sadar. Iya, bukan tanpa sadar, dia sadar. Jadi ketika stres, semua orang itu kan punya stress release. Ada yang berlibur, ada yang nonton Netflix atau nonton film ya, ada yang nonton film aja, ada juga yang nonton YouTube. Nah, ada juga orang-orang yang ketika lagi stres dia ngemilin benda-benda kecil. Dan sebenarnya gangguan PICA ini udah terjadi sama kita semua di umur 1 sampai 5 tahun. Pernah tahu anak kecil yang makan bedak? Itu hal-hal kecilnya. Pernah tahu anak kecil yang makan sabun pada saat itu? Di Indonesia ada. Nah, itu PICA. Kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan makan benda-benda yang agak lebih besar. Dan kejadian PICA terbesar di dunia ya, setahu saya, sampai saat ini cuma yang di India itu. Ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah, 40 pisau rumput di dalam perut, ketika ditanya dan akhirnya mengakui, orang tersebut mengaku bahwa dia suka makan darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Berarti bukan santet bukan ya. Berarti bukan bukti ya, yang ditunjukkan itu kan sebagai bukti. Iya, cari aja di Google tuh banyak. Ada juga yang kejadian anak kecil pernah paku di sini nih, paku di dalam kaki. Setelah diteliti dokter, ini dinyatakan sama dokter bahwa ini bukan santet, tapi sengaja dimasukkan. Tapi ada orang jahil sampai saat ini belum ditemukan karena ada bekas lubang di kakinya. Ada bekas lubang di kakinya. Nah, dan itu pakunya ujungnya udah digunting jadi lurus, makanya masuknya gampang ke dalam kaki gitu. Jadi memang sampai saat ini nggak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, nggak ada. Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu PICA namanya, gangguan makan. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong, saya mau banget nih. Berarti konklusinya yang kemarin Gus tunjukkan itu menurut abang itu gimana? Saya nggak tahu ya yang ditunjukin. Karena yang yang ditunjukin ronsennya kan memang kebetulan kaki ya, yang di ronsen. Iya. Oh kaki. Perut kaki. Lah, iya kaki yang kejadian anak kecil kali. Mungkin kalau misalkan Gus sendiri bisa membawakan korbannya tanpa ada lubang di kakinya tapi benar ada paku, berarti Marcel bisa percaya. Ya mana bukti sampai saat ini nggak ada. Ya misalkan dia bisa membawakan, berarti Marcel bisa percaya. Iya boleh, silakan bawakan korbannya. Bukan, kalau saya percaya itu kirimin ke saya dong. Jangan ke orang, kirimin ke saya dong. Paku ke kulkas gitu, masukin ke perut saya gitu.